kewajiban bagi kita adalah bertauhid. Supaya apa? Terhindar dari 4 konsekuensi bahaya yang terkandung dalam konsekuensi berbuat syirik. Pertama, hapus seluruh amal. Nggak ada gunanya amal. Salat butuh tauhid, puasa butuh tauhid, sedekah, zakat butuh tauhid, berbakti kepada orang tua butuh tauhid, membaca Al-Quran butuh tauhid. Tanpanya nggak ada artinya. Dan hapus amal ini ketika dia berbuat syirik di permukaan bumi. Kedua, dia tidak akan mendapatkan pengampunan Allah. Kapan? Kalau dia berbuat syirik, kemudian dia wafat dalam kondisi syirik itu masih dia kerjakan. Dan dia belum bertaubat dari syirik itu. Tapi kalau dia sempat bertaubat sebelum wafat, maka taubat menghapuskan seluruh dosa sebelumnya, termasuk dosa syirik. Kalau bertaubat. Umar radhiyallahu anhu pernah berbuat syirik tidak? Pernah. Khalid bin Walid pernah berbuat syirik tidak? Pernah. Amr bin As pernah berbuat syirik tidak? Abu Sufyan pernah berbuat syirik tidak? Pernah. Bahkan paman Nabi Hamzah pernah berbuat syirik sebelum masuk Islam. Namun mereka bertaubat sebelum wafat. Dan taubat mereka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan diampuni apabila dosa syirik dibawa mati. Oleh karena itu ketika kita bicara orang-orang tadi yang berbaju indah di hari Minggu di depan tempat peribadatan itu, kita mengatakan kalau dia mati seperti ini, menjadi penuh neraka. Kalau dia mati, bisa jadi dia bertaubat, Allah malam. Namun kalau berbuat syirik lalu dibawa mati, maka tidak akan mendapatkan pengampunan. Maka diharamkan masuk surga. Maka akan menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Dan ingat, dosa syirik tidak hanya untuk orang kafir. Dosa syirik bisa dilakukan oleh seorang yang merasa dirinya muslim. Merasa dirinya apa? Muslim. Seperti yang tadi, minta kesembuhan kepada keris, minta kesembuhan kepada batu, minta kesembuhan kepada dukun, minta dinaikkan jadi gubernur kepada dukun, minta dilariskan usaha di toko, di pasar kepada dukun, meminta kepada selain Allah, perbuatan syirik. Dan hanya orang-orang yang bertauhid yang tidak akan pernah meminta kecuali hanya kepada Allah. Itu orang yang bertauhid. Dia tidak akan meminta kepada selain Allah. Yang bisa memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyaknya kaum muslimin sekarang yang melakukan aktivitas yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam syirik itu. Ketika minta di lapangan rezeki, minta diamankan toko, apalagi tokonya toko makanan yang dimasak misalnya, banyak orang iri, nanti dikasih ini, dikasih itu, akhirnya kita minta agar ada pagar gaib. Itu semua perbuatan syirik. Yang konsekuensi yang 4 tadi bisa berlaku kepada orang tersebut kalau dia terjun ke dalam dosa syirik besar itu. Dan yang membuat dia terhalang dari konsekuensi besar syirik itu adalah dia mengamalkan tauhid. Mengamalkan tauhid itu bahasa singkatnya adalah mengamalkan la ilaha illallah.